Setelah mempertimbangkan pendapat para wali Sultan Demak, memutuskan Malang Sumirang dihukum dengan dibakar, Pati Obong, di alun-alun Demak. Mendengar keputusan para majelis wali, Malang Sumirang tidak menampakkan ketakutan, bahkan menantang keponakannya, Sunan Kudus, untuk segera menyalakan api unggun. Sebelum berjalan menuju api pembakaran, Malang Sumirang minta disediakan tinta dan kertas 2 bendel. Sultan Demak dan para wali semakin bingung. Permintaan Malang Sumirang sangat aneh. Malang Sumirang berjalan menuju api pembakaran, tidak ada kata lain yang terucap dari mulutnya selain kata, kebenaran. Api membumbung ke angkasa, Malang Sumirang bergegas naik ke atas api, dan 2 anjingnya yang setia mengikuti, terjun ke dalam api. Kobaran api semakin menggila, Malang Sumirang tidak tersentuh amukan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu murid Syekh Siti Jenar yang paling populer, adalah Sunan Panggung atau Ki Ageng Panggung. Sama seperti Syekh Siti Jenar, asal-usul tentang Mbah Panggung juga penuh kontroversi. Sejumlah literatur menyebutkan, dia merupakan cucu dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit dan hidup di masa sekitar tahun 1812-an, di Sawo Jajar, tepi pantai barat Sungai Pemali. Ibunya Dewi Murdi Ningrum asal Campa, negeri di kawasan Indochina. Dia memiliki pertalian yang sangat lekat dengan Raden Patah di Demak. Raden Patah adalah pendiri Kesultanan Demak yang juga salah satu anak Brawijaya kelima. Sementara Babat Cirebon, yang dikutip George Quinn, menyebut Sunan Panggung murid Syekh Siti Jenar adalah putra Sunan Kalijaga. Lain lagi yang dipaparkan dalam serat Babat Jala Sutra, tertulis bahwa Pangeran Panggung adalah guru Sunan Geseng. Ia disebutkan cucu dari Prabu Brawijaya kelima, dengan ayahnya bernama Jaka Pamekas alias Pangeran Kanduwuran. Namun ada pula yang menyebut dia bernama asli Sayyid Syarif Abdurrahman, yang hidup pada kurun waktu abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Konon, dia berasal dari Jazirah Arab. Dalam serat suluk Malang Sumirang, Pangeran Panggung disebutkan sebagai adik tengah Pangeran Ngudung, yang dinyatakan sebagai Ki Cakrajaya alias Sunan Geseng. Sunan Panggung atau Pangeran Malang Sumirang, memiliki nama asli Raden Djoko Djaduk. Beliau putra ke-43 dari Prabu Brawijaya kelima dengan Permaisuri Dewi Murdaningrum, seorang putri dari Kerajaan Campa. Sunan Panggung masih memiliki hubungan darah dengan Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak Bintoro, di mana Raden Patah adalah putra Prabu Kertabumi dengan Permaisuri Putri Kerajaan Campa, Dewi Murdaningsih. Saat muda, Pangeran Panggung pernah berguru pada Syekh Siti Jenar. Raden Patah yang mengetahui hal ini, kemudian menasehati adiknya agar meninggalkan ajaran yang dinilai menyimpang dari syariat Islam, utamanya di bidang tauhid itu. Raden Patah menyarankan agar Pangeran Panggung belajar agama kepada Sunan Kalijaga, yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepribadian Sunan Panggung sangatlah unik. Beliau memiliki tingkah laku mirip ayah angkatnya yang menjadi wali nyentrik yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Panggung berguru kepada Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Beliau sangat menghormati ayahandanya dan gurunya, yang terkenal wali nyentrik di Tanah Jawa. Awalnya beliau dikirim Raden Patah ke Pengging untuk menjadi mata-mata, namun beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dan menjadi pengikut setianya. Karena sikapnya itulah ia mendapatkan peringatan keras dari Dewan Wali Songo, kecuali gurunya sendiri Sunan Kalijaga, yang tetap membiarkan murid dan anak angkatnya mengikuti Syekh Siti Jenar. Hal ini bisa dimaklumi, karena paham teologi Sufi Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar sama, hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Peringatan keras dari pihak Demak dan Dewan Wali tidak digubris oleh Sunan Panggung, karena dalam hal ini, beliau sudah membuktikan sendiri melalui perjalanan spiritualnya, tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan bisa membedakan dengan ajaran syariah pada waktu itu. Yang hanya menuntut diberlakukan syari dan maknanya, maka akidah yang beliau ikuti adalah penyatuan dengan Tuhan atau ilmu makrifat yang sesuai dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Syariat yang beliau jalankan adalah sholat daim, dan cara penyebaran ajarannya adalah secara terbuka, untuk umum, tidak ada yang dirahasiakan. Dan tidak menganggap orang lain lebih bodoh darinya, sehingga setiap orang selalu bebas untuk memperoleh kesempatan, mendapat ilmu agama jenis apapun.
Sampailah pada saat terjadinya tragedi dihukumnya guru agungnya, Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung marah besar, sebab para wali menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa. Untuk itu ia mengatur strategi dan siasat, setelah belajar dari dua kasus pendahulunya yang dihukum mati, yaitu Ki Ageng Pengging dan gurunya, Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung mendirikan paguron Lemah Abang di Pengging, dan beliau berhasil merekrut murid yang sangat banyak, bahkan kiai yang semula dikader oleh Dewan Wali Songo yang didoktrin untuk menyingkirkan ajaran Syekh Siti Jenar, justru menjadi murid setia Sunan Panggung. Selain itu, Sunan Panggung berperilaku aneh. Cara memperingatkan Dewan Wali Songo, Sunan Panggung kemudian melakukan tindakan balasan terhadap Dewan Wali Songo. Dengan cara memelihara 2 ekor anjing yang dipeliharanya sejak kecil, yang diberi nama Ki Tokit dan Ki Iman, kemudian anjing itu diajak berlari-lari mengelilingi Masjid Jami, sambil bergurau. Tindakan ini menggambarkan agar nafsu hewan dibuang keluar dari jiwa manusia, juga sekaligus menunjukkan kepada Dewan Wali Songo dan penguasa Demak, bahwa anjing tersebut juga beriman dan bertauhid kepada Allah. Dan anjing tidak menjalani kehidupan sekehendaknya sendiri seperti kebanyakan manusia, yang dibalut dengan alasan keagamaan. Padahal agama itu hanya berdasarkan tafsir nalar dan dasar hukum syara, yang dohir. Perguruan Sunan Panggung dianggap membahayakan oleh Dewan Wali dan Demak khususnya, karena ajaran yang dulu pernah dilarang, kini malah dihidupkan kembali. Untuk itu penguasa dan Dewan Wali mengadakan sidang untuk mengambil tindakan untuk Sunan Panggung. Dari hasil sidang disepakati, bahwa pemanggilan kepada Sunan Panggung harus dengan cara yang halus, dan diundang untuk memecahkan masalah pemerintahan. Jika sudah hadir, maka Dewan Wali membujuk, untuk menutup perguruannya dan bergabung dengan Dewan Wali. Termasuk mematuhi konsep keagamaan yang sudah digariskan Kerajaan Demak. Selain itu juga disepakati, agar penghukuman terhadap Sunan Panggung jangan sampai memunculkan kehebohan sebagaimana pendahulunya. Yakni agar Sunan Panggung dibakar hidup-hidup, dan tempatnya langsung disediakan di alun-alun sebelum Sunan Panggung datang. Sunan Panggung diundang oleh pihak kerajaan. Beliau menyanggupi undangan tersebut bersama utusan dari pihak Demak. Sunan Panggung berargumentasi, bahwa inilah saat yang tepat untuk mengkritik model dan materi dakwah, serta arogansi agama syari yang dijalankan pihak Demak. Sunan Panggung datang ke Demak disertai 2 anjingnya. Sesampainya di alun-alun, ia melihat tumpukan kayu yang disiram minyak. Sunan Panggung sudah menduga siasat penguasa Demak yang akan dilakukan padanya. Namun Sunan Panggung sudah berketetapan hati untuk menghadapi apapun yang terjadi. Setelah matahari hampir tenggelam, alun-alun Demak masih sangat ramai dan orang-orang masih berdesak-desakan. Orang-orang tak percaya sesuatu yang terlihat oleh mata mereka, malang sumirang raganya tidak tersentuh oleh amukan api. Lihat, Sunan tidak terbakar, bisa mati di dalam hidup, dan hidup dalam mati, memancar cahaya kemilau dan bau harum semerbak. Orang-orang bergumam dalam hati, malang sumirang diuji dengan dibakar hidup-hidup, tetapi terus hidup. Dalam semarak amukan api, malang sumirang menulis suluk dengan pembuka dandang gula. Malang sumirang telah menaiki burung sadrah, karena begitu mendalamnya rindu, dalam pencarian ilmu kesejatian hidup yang sempurna. Malang sumirang nyata lahir batinnya keliputan sanyata wali, mulia pikirannya, tiada batas, jadi barang yang diinginkannya sempurna, sampai hakikat rasa puncaknya ilmu, ilmu sejati rasa yang meliputi rasa, rasa yang sejati, sejatinya rasa. Bukan rerasan yang diucapkan, bukan rasa yang keenam, bukan pula rasa yang tercecap di lidah, bukan rasa yang terbersit di hati, bukan rasa yang ciptakan, bukan pula rasa yang dirasakan tubuh, bukan rasa yang dirasakan suara, dan bukan pula rasa kenikmatan dan derita sakit. Sejatinya rasa yang meliputi rasa, rasa pusarnya rasa. Para wali yang telah menjatuhkan hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup, hanya terbengong. Sunan Kudus, kemenakannya, menjadi limbung, bingung melihat kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para wali terlanjur menghukum Malang Sumirang, karena dituduh telah menyebarkan ilmu sesat. Gemar memelihara anjing dan dilatih untuk menurut sampai mengerti bahasa manusia, tidak saja menghindari sholat di masjid, malah sering mencemari masjid membawa anjing piaraan, binatang yang sangat jorok, liurnya najis. Para wali menuduh Malang Sumirang telah menyimpang dari ajaran agama, tata syariat dilalaikan. Para santrinya malah menyebutnya
Sunan Panggung, Sunan yang hidup di tengah hutan dengan pohon-pohon berbatang besar. Pang, Gung, artinya cabang besar. Sunan, Susuhunan, Susunan, atau Sinuhun, dia yang dijunjung. Gelar ini sesungguhnya khusus untuk hierarki wali Islam, yang memiliki wilayah perdikan dan sebutan bagi penguasa tertinggi Mataram. Para santrinya sangat menghormati, tunduk dengan segala perintah dan mengikuti semua ajarannya. Para santri diajari mencari kehidupan yang sempurna, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Manusia tidak lain hanyalah jasad-jasad mati yang dipenuhi oleh nafsu lawamah, amarah, sufiyah dan mutmainah. Kita lepaskan nafsu-nafsu itu, karena di tengah-tengah nafsumu bertahta sir atau rahasia yang tersembunyi, roh dalam jiwa, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Inggi Sunan, jawab para santri. Wayang dan bayangan harus menyatu dalam satu jiwa, roh dalam jiwa memainkan makhluk-makhluk atas kehendaknya. Inggi Sunan, jawab para santri. Sejatinya yang memerintah kita bukanlah tubuh kita, tetapi roh dalam jiwa. Inggi Sunan, jawab para santri. Seperti Kresna yang memerintah kerajaan, hakikat bukan Kresna, tetapi Kresna Dwarawati, Kresna yang di dalamnya bertahta roh Wisnu, Kresna titisan Wisnu. Inggi Sunan, jawab para santri. Bebaskan roh kalian dari ikatan hukum-hukum yang menghalangi kebebasan roh, yang menuju dan menyatu dengan Tuhan. Inggi Sunan, jawab para santri. Hakikat hidup abadi, baru dimulai sesudah mati. Mendengar kalimat terakhir, para santri secara serentak tiba-tiba memukuli dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri, membentur-benturkan kepalanya di sembarang tempat sambil berteriak. Aku ingin mati, aku ingin mati, aku ingin bunuh diri. Desa Ngundung, daerah tempat tinggal Malang Sumirang, menjadi gempar. Para santri Malang Sumirang mencari mati, mencari orang yang mau menolong untuk membunuhnya. Semua orang diteror agar penduduk menjadi marah, ini suatu jalan untuk mencari kematian. Melihat tingkah santri-santrinya, Malang Sumirang menjadi bingung, dia berlarian mengejar dan memanggil para santri, sambil berteriak. Bunuh diri adalah dosa besar, teriakan Malang Sumirang, menghentikan pola dan perilaku para santri. Secara serentak para santri menghambur mendekati Malang Sumirang dan berlutut mengelilingi. Para santri merunduk dan terdiam. Suasana menjadi hening. Beberapa saat setelah larut dalam diam, Malang Sumirang mengajak santri-santri melepaskan roh dari badannya. Kesengsaraan dunia ini tidak lain suatu kegilaan. Orang-orang mencari kebutuhan badaniah tanpa memperhatikan kebutuhan rohani. Orang-orang mencari kenikmatan, namun hanya penderitaan yang dijumpai. Manusia bingung karena tidak mengenal dirinya sendiri, karena dijadikan buta oleh hawa nafsu, mencari ilmu suci tidak mungkin diperoleh dengan alat panca indera, karena sifatnya yang kotor, najis dan palsu. Kebaruan adalah kepalsuan, kekotoran dan kenajisan, yang segera hancur bersama-sama tibanya ajal. Hidup sesudah lahir adalah kebaruan, maka itu palsu, najis, dan kotor. Hidup sesudah kelahiran adalah kematian yang sesungguhnya. Keadaan kematian itulah yang membuat manusia tidak bisa bebas dari nafsu, kebohongan, kebutuhan kekuasaan, makan, minum, bahkan salat, puasa, zakat, haji. Kembalinya manusia ke asal dari mana ia lahir. Sesudah ajal tiba nantilah hidup yang sesungguhnya, ketika manusia tidak lagi membutuhkan apapun, termasuk keinginan, karena keinginan adalah awal dari kesengsaraan. Di mata Malang Sumirang, para wali telah keliru memanjakan pemerintahan yang tidak adil, menindas dan korup, makna tidak memiliki kekayaan apa-apa dalam bahasan dan perenungan tanpa adanya pemikiran. Syekh Siti Jenar, sebuah perlawanan terhadap para wali yang mendukung Demak. Maka oleh penguasa ajaran Syekh Siti Jenar dianggap bukan hanya sesat, tetapi juga mengganggu ketenteraman masyarakat, dan mengancam stabilitas kerajaan Raden Patah. Karena gagal membujuk, atas nama Raja Demak, Dewan Agama menetapkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Berbadan roh, Malang Sumirang bergumam seperti mendengung. Para santri menirukan apa yang diucapkan Malang Sumirang secara bersama dan berulang seperti berzikir. Berbadan roh, aku bukan Siti Jenar, aku Malang Sumirang, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Para wali mengajarkan hukum syari, tetapi tidak memahami lambang-lambang. Para santri tenggelam dalam ekstase kegilaan. Jagat suwung,
Angin seperti berhenti berembus lari ke awang-awang dan uwung-uwung. Jagat menjadi pertapaan sunyata, bumi resah, Malang Sumirang mencari ilmu kesejatian. Berguru pada Sunan Giri Prapen, tatkala diajari ilmu sejati, usianya baru 17 tahun. Sejak saat itu sering menyiksa raga dan bertapa. Malang Sumirang mengaku berbadan rohani. Para wali menyebut Malang Sumirang sebagai orang yang tidak senonoh, tak pantas, dan anarkis, bahkan teroris, menjadi simbol anti-tatanan. Pengakuan Malang Sumirang dan perilaku santri-santrinya membuat para wali geram. Para wali menuduh Malang Sumirang mewariskan suluk liar, mengingkari semua tatanan atas nama anarki jalan kegilaan, menyingkap tabir rahasia, menyurat yang tersembunyi. Setelah mempertimbangkan pendapat para wali Sultan Demak, memutuskan Malang Sumirang dihukum dengan dibakar, Pati Obong, di alun-alun Demak. Mendengar keputusan para majelis wali, Malang Sumirang tidak menampakkan ketakutan, bahkan menantang keponakannya, Sunan Kudus, untuk segera menyalakan api unggun. Sebelum berjalan menuju api pembakaran, Malang Sumirang minta disediakan tinta dan kertas 2 bendel. Sultan Demak dan para wali semakin bingung, permintaan Malang Sumirang sangat aneh. Malang Sumirang berjalan menuju api pembakaran, tidak ada kata lain yang terucap dari mulutnya selain kata, kebenaran. Api membumbung ke angkasa, Malang Sumirang bergegas naik ke atas api, dan 2 anjingnya yang setia mengikuti, terjun ke dalam api. Kobaran api semakin menggila, Malang Sumirang tidak tersentuh amukan api. Lihat, di dalam api dengan enaknya Sunan menulis, api terus menjilat, menyala lama namun Sunan tetap tenteram seakan bernaung di kolam bening, raganya tak mempan amukan api. Orang-orang terperanjat dan mundur beberapa langkah, melihat 2 sosok keluar dari amukan api, 2 anjing Malang Sumirang keluar dari api, membawa lembaran kertas yang telah tertulis, Suluk Syekh Malang Sumirang. Lembaran kertas itu dibagikan pada semua yang ada di alun-alun Demak, termasuk para wali, Sultan Demak dan para petinggi kerajaan lain. Beberapa saat ketika orang-orang belum selesai membenahi keterperanjatannya, Malang Sumirang keluar dari api unggun, seluruh tubuh dan baju yang dikenakan tidak ada tanda-tanda tersentuh oleh jilatan api. Orang-orang semakin takjub, berusaha menahan kedipan mata. Walaupun dituturkan sampai capai, ditunjukkan jalannya, sesungguhnya dia tidak memahami, karena hanya sibuk menghitung dosa-dosa kecil yang diketahui. Tentang hal kufur kafir yang ditolaknya itu, bukti bahwa ia adalah orang yang masih mentah pengetahuannya, walaupun tidak pernah lupa sembahyang, puasanya dapat dibangga-banggakan tanpa cela, tapi ia terjebak mentaati yang sudah ditentukan Tuhan. Sembah puji puasa yang ditekuni, membuat orang justru lupa akan sangkan paran. Karena itu, ia lebih konsentrasi melihat dosa-dosa besar kecil yang dikhawatirkan, dan ajaran kufur kafir yang dijauhi justru membuatnya bingung. Tidak ada dulu dinulu, tidak merasa, tidak menyentuh, tidak saling mendekati sehingga buta orang itu, takdir dianggap tidak terjadi. Salah-salah menganggap ada dualisme antara Maha Mencipta dan Maha Memelihara. Suluk Syekh Malang Sumirang tercipta dari amukan api yang tiada mampu menyentuh jasad Malang Sumirang. Suluk sang sufi gila, sosok anti-tatanan yang tidak terjangkau poros kekuasaan, Malang Sumirang mewariskan suluk liar mengingkari semua tatanan. Menyingkap tabir rahasia, menyurat yang tersembunyi, suluknya lebih tajam dari pedang Sultan Demak. Manusia, sebelum tahu maknanya alif, akan menjadi berantakan. Alif menjadi panutan sebab huruf, alif adalah yang pertama, alif itu badan itlafi sebagai anugerah, dua-duanya bukan Allah. Alif merupakan takdir, sedangkan yang tidak bersatu namanya alif lapat. Sebelum itu jagat ciptaannya sudah ada, lalu alif menjadi gantinya, yang memiliki wujud tunggal, ya, tunggal rasa, tunggal wujud. Ketunggalan ini harus dijaga betul, sebab tidak ada yang mengaku tingkahnya. Alif wujud adalah yang agung, ia menjadi wujud mutlak yang merupakan kesejatian rasa. Jenis ada 5, yaitu alif mata, wajah, niat jati, iman, syariat. Allah itu penjabarannya adalah zat yang maha mulia dan maha suci. Allah itu sebenarnya tidak ada lain, karena kamu itu Allah, dan Allah semua yang ada ini. Lahir batin kamu ini semua tulisan merupakan ganti alif, Allah itulah adanya. Alif penjabarannya adalah permukaan pada penglihatan, melihat yang benar-benar melihat, adapun melihat zat itu, merupakan cermin ketunggalan sejati menurun kepada kesejatianmu.
Cahaya yang keluar, kepada otak keberadaan kita di dunia ini merupakan cahaya yang terang benderang. Itu memiliki 127 kejadian. Menjadi penglihatan dan pendengaran, napas yang tunggal, napas kehidupan yang dinamakan panji, panji bayangan zat yang mewujud pada kebanyakan imam, semua menyebut zikir sejati, la ilaha illallah. Sultan Demak dan para wali tercengang, membaca keelokan suluk Malang Sumirang, elok susah untuk kisahkan. Sultan Demak membisik pada Sunan Kudus menyarankan Malang Sumirang, untuk menyingkir dan menjauh dari negeri Demak. Dengan langkah ragu, Sunan Kudus mendekat Malang Sumirang, berusaha menyembunyikan wajahnya yang nampak pucat. Sunan Kudus berkata sambil menunduk. Paman telah terbukti benar. Sungguh benar tanpa batas di dunia tiada tara di seluruh ciptaan. Paman tercipta sempurna, jiwa raga titis terus tertembus sempurna nyata sunyata. Namun Paman, jagalah derajat agama, hormatilah batasnya, singkirkan kesalahan, patuhlah pada syariat untuk menjaga makna. Dalam tatanan yang menata negeri aturan agama bertahta dengan syariat. Lebih baik Paman jauh dari negeri, jangan sampai membawa kekacauan dengan pembangkangan, menguraikan ikatan menjarangkan pagar, memecahkan baris, merobohkan bendera. Kemanapun Paman pergi, padepokan mana yang pantas ditempati, tempat keramat mana yang menjadi pilihan, adalah kewajiban negeri melengkapi apa yang harus dilengkapi. Malang Sumirang tak gimir dengan tawaran pertapa yang mewah. Malang Sumirang memilih pergi ke hutan angker, kalam pisan, tempat wingit, sunyi, jauh dari manusia. Para wali hanya bisa menggelengkan kepala tanpa suara. Matahari telah surut, orang-orang hanya terbengong melihat Malang Sumirang meninggalkan alun-alun Demak. Malang Sumirang pergi meninggalkan teka-teki. Sufi gila anti tatanan memiliki keberanian yang tak tertundukkan oleh kekuasaan, mengungkap rahasia kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Tetapi sejarah selalu berpihak pada penguasa. Dan akhirnya Sunan Panggung meneruskan perjalanannya ke arah barat, dan kemudian beliau menetap di Tegal. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton. Salam hangat dari kami, wassalam.